Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda kembali menyaksikan program beritanasional.com bersama saya Isakan. Nah pemirsa, ini setelah penantian lebih dari 2 dekade, akhirnya DPR RI ini resmi mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga atau UU PPRT. Regulasi ini pemirsa ini digadang-gadang menjadi tonggak sejarah dalam memberikan kepastian hukum dan juga perlindungan bagi jutaan pekerja domestik di Indonesia. Tapi pernyataannya nih, apakah undang-undang ini benar-benar mampu menjawab persoalan klasik seperti upah, kemudian jam kerja, bahkan sampai dengan kasus kekerasan yang selama ini kerap terjadi atau justru masih menyisakan celah dalam implementasinya nanti ya. Nah, kita akan bahas seperti biasa, saya tidak akan sendirian. Sudah ada dari tim redaksional beritanasional.com ada Mas Aris. Apa kabar Mas Aris? Alhamdulillah baik Mas Isa. Ini menjadi sorotan kita di minggu kali ini, Undang-Undang PPRT akhirnya disahkan yang bertepatan dengan Hari Perayaan Kartini. Wah, jadi sejarah ya setelah akhirnya 2 dekade. Kita pengen tahu nih, dari sudut pandang dari beritanasional.com, Undang-Undang PPRT ini kenapa Mas Aris? Apa yang harus dibahas sekarang ini? Oke Mas, ini pasti sangat menarik banget ya, apalagi seperti yang sudah Mas Isa bilang di awal tadi, ini UU PPRT ini sudah dinantikan kurang lebih Mas Isa, hampir 22 tahun nih. Lebih dari 20 tahun ya? Iya, lebih dari 20 tahun yang dimana berjalan begitu aja di DPR, keluar masuk pembahasannya tidak selesai, dan akhirnya di periode sekarang, tepatnya di Presiden Prabowo, akhirnya selesai juga ini kan, yang menjadi bukti lah kalau misalkan pemerintah dan DPR saling bersinergi untuk memberikan kepastian kepada pekerja rumah tangga juga. Pastinya ini UU PPRT yang menariknya di mana nantinya para pekerja rumah tangga ini mempunyai kepastian hukum, Mas Isa. Selama ini kan mereka kan banyak yang bertanya-tanya apakah mereka ini sebagai pekerja atau bukan, Mas Isa. Iya. Dengan adanya UU PPRT ini ya bisa dibilang mereka mempunyai kepastian hukum yang nantinya ke depannya bisa menjadi panduan saat mereka bekerja itu, Mas Isa. Oke, jadi intinya adalah kalau nggak salah sekarang ini untuk pekerja rumah tangga ini yang tadi informal menjadi pekerja formal. Yes, bisa dibilang gitu, walaupun bisa dibilang UU PPRT ini ada payung hukum resmi lah, Mas Isa. Mana pastinya nanti dengan adanya ini kan pengimplementasian terhadap para pekerja rumah tangga ini akan mengikuti lah ya, di mana karena kan itu sudah ada diatur dalam undang-undang ya, seperti misalkan nantian jangkauan pekerja yang besar yang dimana upahnya berapa gitu ya kan. Oke. Kemudian Ada nggak tertulis nggak itu kira-kira sekarang pekerja rumah tangga ini ada minimum UMR mungkin kan? Kalau kita ngomongin masalah pekerja formal kan berarti kan sudah mengikuti ada aturannya gitu kan? Betul, makanya ini mungkin itu akan dijelaskan secara rinci seperti apa, itu kita belum membedah dalamnya, masih kayak yang pasti salah satu yang ini yang pekerja kita tahu juga ini kan pekerja rumah tangga ini kurang lebih masih ya ada sekitar 4 juta rumah tangga yang mayoritas perempuan, Mas. Saat ini di Indonesia apa di satu daerah? Di Indonesia, seluruh Indonesia ya, 4 juta kurang lebih, Mas. Dan kemudian nantinya yang pasti yang jadi sorotan ini mereka akan ada jaminan sosial seperti mendapatkan jaminan kesehatan, dan pekerja rumah tangga juga harus mendapatkan jaminan ketenagakerjaan. Jadi mereka kerja di rumah seperti kantoran ya? Betul, harus minimal mempunyai BPJS ketenagakerjaan itu, Mas Isa. Oke, tapi kalau kita ngomongin masalah BPJS ketenagakerjaan sama BPJS kesehatan gitu ya, kalau untuk pekerja formal seperti kita sekarang ini kan ditanggung oleh perusahaan gitu ya. Nah, apakah kalau nanti itu ditanggung oleh pihak majikan atau ditanggung oleh pihak yang mengontrak yang bersangkutan gitu, gimana? Kalau dari apa yang saya tangkap, Mas Isa, ini dari pandangan saya ya pribadi, kemungkinan besar misalkan pekerja rumah tangga ini bekerja dengan salah satu seorang bosnya itu. Nah, bosnya itu yang menanggung terkait dengan itu. Oke, sorry, kita lurus ini. Yang dimaksud bos ini adalah seperti agensi. Bukan, tapi yang langsung ke pihak yang mempekerjakan dia. Kalau kan kadang-kadang ada penyalur kan, biasanya penyalur itu kan sudah lepas gitu aja. Nah, kalau penyalur gimana, Mas? Nah, itu makanya kita juga saya belum menimas secara rinci itu, Mas Isa. Apakah kalau dia melalui penyalur, apakah BPJS ketenagakerjaan dan kesehatan ini akan melewati si pihak penyalur atau si pihak langsung yang bersangkutan, bosnya gitu ya? Makanya saya juga harus merincikan juga nih. Tapi kalau yang saya tangkap kurang lebih seperti itu. Mungkin kalau ada kesalahan mungkin nanti bisa dikoreksi lagi. Yang pastinya dengan adanya UU PPRT ini juga ya, mereka ya bisa dibilang punya jaminan kesehatan lah, dan sosial juga, ketenaga kerjaan masih karena kita ketahui juga kan banyak lah mereka ini saat bekerja, mohon maaf, mengalami kecelakaan pekerjaan, kekerasan ataupun lainnya. Tapi mereka tidak punya apa-apa ya, akhirnya mereka hanya jadi korban aja. Dengan adanya ini semoga ya bisa
tidak ada hal-hal seperti itu lagi lah Mas Isak gitu sih. Kalau dari sorotan dari tim beritaNasional.com gitu ya terkait dengan undang-undang PRT ini gitu ya. Ini kan terkait diatur juga dalam undang-undang ini kan seperti kalau dia mengikuti pekerja formal, Betul. ada waktu kerjanya, ada jam istirahat. Sudah jelas belum ini kira-kira Mas, apakah dia nanti bekerjanya akan cuma dari siang aja ataupun dari jam 8 to 5 gitu kan? Ya kita nggak tahu kan, ini namanya juga Betul. sudah seperti pekerja formal kan, istirahatnya di jam 12 sampai jam 1 saat istirahat siang gitu kan? Atau gimana? Sepakat Mas Isak sih, pasti banyak yang bertanya seperti ini Iya, juga, betul, ya kan? betul. Karena ini menjadikan sebuah, ya mereka dianggap sebagai pekerja lah ya. Pekerja, Tapi iya. kalau yang saya, balik lagi saya garis besarkan dari beberapa poin yang dipaparkan itu kemarin saat disahkan, mereka ini salah satu yang terkait jam kerja yang standar layak itu seperti misalkan upah mereka yang layak sih Mas Isak ya. Para mereka layak, terus kemudian jam kerja manusiawi. Jam kerja manusiawi dalam artian yang mungkin kalau yang mereka yang tidak nginap, misalkan masuk jam 7, pulang jam 5, atau yang mungkin 12 jam, atau tidak lebih dari yang, ya ini masih ambigu juga sebenarnya, misalnya. Makanya, Terus kalau yang menginap bagaimana gitu kan? menginap gimana, itu kan kerjanya kan bisa 24 jam atau gimana, itu balik lagi. Nah, mungkin ini nanti akan diselaraskan lagi seperti apa nantinya dengan dalam UU PPRT ini, karena saya sendiri juga belum membaca secara detail, Mas Isak, baru hanya beberapa poin yang garis besarnya aja ya, di mana mereka ini ya harus bekerja manusiawi, karena ya kita ketahui juga kan PPRT ini kan banyak sekali yang mengalami kekerasan ya, Mas Isak. Oke, nah kalau kita ngomongin juga masalah pekerja formal nih, ini kan kita membahasnya dia masuk dalam pekerja formal gitu. Betul. Ya. Kalau dari hasil penelusuran dari tim beritaNasional.com gitu terkait informasi ini gitu ya, apakah nanti para pekerja PRT ini nantinya akan menandatangani sebuah kontrak resmikah gitu kan, yang misalnya dikontrak selama 2 tahun, kemudian juga ya seperti pekerja formal lainnya biasa lah gitu. Itu gimana Mas Aris? Harusnya sih kalau dengan adanya undang-undang itu Sudah, seperti itu, semuanya ya. sudah jelas Iya, ya? sudah jelas. Jadi ada hitam di atas putih lagi. Jadi tidak ada lagi yang namanya misalkan tiba-tiba pemecatan sepihak ataupun misalkan pembantu pekerja rumah tangganya itu kabur tiba-tiba. Jadi kan sama-sama ya tidak merugikan kedua pihak dengan adanya itu. Karena kita ketahui juga dengan ada undang-undang ini kan jadi dasar hukum ya. Jadi tidak ada saling yang merugikan ataupun dirugikan, Mas Isak. Saya sepakat juga misalkan nantinya ada kontrak atau seperti apa ya gitu kan. Makanya nih kita sangat menunggu banget nanti implementasi dari undang-undang ini ke depannya gimana nih. Yang dikhawatirkan kan sebenarnya takutnya implementasi di lapangan berbeda ya. Tulisan kertas ada tapi di lapangannya beda gitu kan. Benar, ini banyak, nggak usah diinin juga Mas, kayak banyak lah hal-hal yang kayak gini juga yang tiba-tiba Di pekerja formal yang lain pun juga pekerja banyak. formal iya. Dengan hal-hal yang kayak gitu ya kita ketahui juga. Makanya dengan undang-undang ini, apalagi ini kan DPR bisa dibilang dalam beberapa tahun terakhir, apalagi periode yang sekarang sangat mendorong UPPRT ini untuk menjadi prioritas ya, prolegnas ya, ini mana karena mereka memperjuangkan hak-hak pekerja rumah tangga lah, dan di mana mereka melakukan audiensi turun langsung dan melihat bagaimana para pekerja rumah tangga ini akhirnya mereka menggolkan undang-undang ini, dan semoga segera diimplementasikan dengan baik dan tidak seperti yang tadi Mas Isak bilang. Benar. Sebelumnya kita ucapkan selamat dulu ya, karena undang-undang PPRT ini akhirnya disahkan setelah lebih dari 20 tahun, dan disahkannya bertepatan dengan Hari Kartini. Ini merupakan sebuah perjuangan yang luar biasa gitu ya. Tapi mudah-mudahan dalam undang-undang PPRT ini sesuai dengan apa yang diharapkan, ternyata sudah ada wadah hukumnya, dan implementasi di lapangan ini tidak disalahgunakan gitu ya, ataupun masih sesuai dengan jalur yang telah diterapkan ataupun dengan undang-undang yang ada gitu ya. Kita akan kembali usai jeda, kita akan membahas terkait dengan masalah ikan sapu-sapu di DKI Jakarta yang menjadi masalah besar gitu ya. Kita akan kembali usai jeda, tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, nih fenomena penangkapan massal ikan sapu-sapu di Jakarta menjadi perhatian publik, khususnya di Indonesia. Ini sangat viral gitu ya. Nah, pemerintah melalui pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini mengambil langkah tegas setelah populasi ikan ini dinilai telah mengganggu keseimbangan ekosistem perairan. Ikan yang awalnya dikenal sebagai pembersih akuarium ini justru berubah menjadi ancaman serius ketika berkembang liar di sungai. Nah, ini banyak dampak nih yang ditimbulkan dari ikan ini ya. Nah, untuk membahasnya kita akan ke Mas Aris gitu ya. Mas Aris, ikan sapu-sapu ini satu hari lebih dari 7 ton katanya di DKI Jakarta kemarin diraup gitu ya. Iya. Kita pengen tahu nih dari pandangan beritaNasional.com sendiri terkait masalah ikan sapu-sapu ini apa gitu. Kenapa ini akhirnya kok ada isu akhirnya diambil semua begitu? Oke Mas Isak, ini memang dalam beberapa minggu belakangan ini terkait ikan sapu-sapu selalu menjadi pembahasan masyarakat. Kenapa sih DKI malah
bersihin ikan sapu-sapu, bukan ngerjain yang lainnya ya. Aha. Ya mungkin ini salah satu faktor yang menyebabkan kenapa Pemprov DKI Jakarta serius menangani ikan sapu-sapu ya, karena balik lagi ikan sapu-sapu dianggap mengancam ikan lokal dan merusak struktur sungai, Mas Ishak. Bahkan kemarin ada juga yang menyebutkan bahwa ikan sapu-sapu bisa merusak struktur sungai yang dimana nanti bikin anjlok ininya temboknya. Itu juga ngaruh ya? Itu ngaruh juga kemarin, Mas Ishak, yang saat makanya kenapa akhirnya dibersihkan banyak juga. Nah, ini juga karena satu juga faktor lainnya juga, populasi ikan sapu-sapu yang ada di Jakarta terbilang over, Mas Ishak. Karena hampir di setiap got ataupun di setiap sungai atau kali pasti ada. Nah, makanya dengan cara ini Pemprov DKI membersihkan ikan sapu-sapu yang di semua wilayah ya, dan bahkan yang kemarin ramai juga di salah satunya Jakarta Selatan ya, daerah Jakarta Selatan. Lebih banyak ya? Paling banyak menyumbang ikan sapu-sapu, masih kayak daerah Jagakarsa kalau nggak salah kemarin itu, yang dimana ada hampir 7 ton untuk daerah itu sendiri. Tapi kalau kita pengen tahu nih Mas Haris, kalau ini kan kenapa dia akhirnya muncul menjadi sebuah isu gitu ya? Apakah ini memang murni dari ide dari pemerintah sendiri atau memang awalnya dari keluhan masyarakat? Nah, kalau dengan adanya ini mungkin salah satunya dari keluhan masyarakat dan juga dari Pemda DKI juga, yang dimana tim lapangan mereka masih misalkan dari tim pembersih juga melihat yang sungai-sungai yang mungkin tadi seperti yang saya bilang kropos, yang dimana dan berkembang biak dengan cepat akhirnya dianggap merusak ekosistem yang dimiliki di situ. Makanya Pemprov DKI kemudian melakukan operasi ikan sapu-sapu ini masih secara serentak dimulai tanggal 17 April kemarin ya, dan ya kita ketahui juga akhirnya kan ramai menjadi perbincangan, kenapa sih malah bersihin ikan sapu-sapu ya kan gitu. Karena memang dampak di masyarakatnya ditimbulkan luar biasa gitu ya. Benar. Karena kalau kita memang lihat dari proses ikan sapu-sapu ini kan juga dia berkembang biaknya sangat cepat. Kemudian juga minim predator gitu kan, sehingga akhirnya dia yang merusak yang ekosistem lain gitu kan. Betul. Dan ada juga mungkin masih saya nambahin dikit ya. Ini karena terkait pembersihan ikan sapu-sapu ini ada resiko kesehatan juga, Mas, dan lingkungan juga. Mungkin salah satunya ikan sapu-sapu disebut berpotensi dikonsumsi karena kandungannya residunya tinggi. Logam. Residu kandungannya kuman sih, Mas Ishak. Oke. Karena dia apa aja dimakan. Iya, karena kan dia makan lumut, Mas Ishak. Iya. Ya kan, masa kita makan ikan yang makan lumut? Ya. Iya. Makanya untuk mencegah hal itu, kemudian ikan ini memiliki daya tahan tinggi karena berkembang biaknya cepat dan susah dikendalikan. Nah, makanya salah satu faktor dibersihkan juga over yang tadi saya bilang. Apakah tim BeritaNasional.com sudah mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat gitu terkait ikan sapu-sapu disalahgunakan untuk makanan apa begitu? Sejauh ini kita belum mendengar, masih sakit. Tapi kalau misalkan secara langsung konfirmasi belum ada ya. Tapi kalau misalkan isu yang berseliweran kan itu wajar banyak ya, ya kan. Tapi kita belum mengetahui kebenarannya gitu ya. Itu makanya kalau dari omongan langsung dari pihak-pihak terkait sejauh ini belum ada, masih sakit. Tapi kalau dari isu yang berseliweran pasti ada aja ya kan. Ada aja. Yang kita sebenarnya tuh nggak tahu olahannya sebenarnya dari olahan ikan tersebut gitu ya. Mungkin bilang ini makan ini dari ikan ini, ternyata yang termasuk adalah ikan yang dimaksud ikan ini gitu. Oke. Apalagi Mas Haris yang mungkin jadi rencana pemerintah terkait ini, sekarang kan sudah dibereskin nih berapa juta ton ikan tuh dikemanain? Ini jadi viral juga nih. Bener Mas Ishak, ini kan setelah ditangkap dan ikan sapu-sapunya itu langsung dikuburkan, bahkan dikritik sama hidup gitu kan, sama MUI yang dikritik juga ya kan langkah Pemprov DKI, kenapa sih di ikan sapu-sapunya dimusnahkannya seperti itu, mungkin tidak ada apa, MUI mungkin punya pandangan lain kan, akhirnya direspon oleh Gubernur sebagai menghormati makhluk hidup gitu ya, mungkin di satu sisi seperti itu ya. Dan akhirnya Gubernur DKI Jakarta Pramono memberikan respon lah angkat suara. Dan itu emang viral juga lah. Apa yang disampaikan oleh Gubernur? Pak Pramono dia bilang kami akan menindaklanjuti dari masukan dari MUI, karena mungkin ya itu kan dari segi agama ataupun lainnya kan itu MUI lebih paham, makanya Pramono dengan adanya masukan itu mereka menampung agar kedepannya saat pemusnahan sapu-sapu tidak seperti itu lagi. Karena kan kita ketahui setelah karena kalau kita mau dibunuh sesuatu dalam juta ton tuh seperti benar Mas, apalagi sehari bisa sampai 7 ton ya Mas. Itu oke. Langsung banyak yang kita lihat aja kemarin ngegali tanahnya aja yang dari Pemprov DKI yang kasih lihat video-video ataupun fotonya juga kita lihat banyak banget tanah kan udah digali, terus masih nggak muat, masih juga kan, masih kurang, masih sakit 7 ton, dan ya ada yang gede-gede deh gitu lah sapu-sapu ya kan. Dalam kemarin dalam
bisa kita dibilang pemusnahan gitu ya, kira-kira seperti itu ya bahasanya ya. Itu apakah di satu tempat atau di tempat masing-masing, Mas? Selatan di selatan, utara begitu? Jadi kalau ininya dari tiap wali kota sendiri ada turun lah timnya mereka, di mana tiap daerah, misalkan Jakarta Selatan, daerahnya Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Utara, semuanya Jakarta Pusat, dan semuanya akhirnya melakukan pembersihan seperti apa yang diarahkan oleh Pemprov DKI. Tapi masih kayak terkait dengan pembersihan ikan sapu-sapu, balik lagi pasti ada pro dan kontranya kan, Mas. Selain yang dari MUI juga ada kontranya juga dari DPRD DKI juga, Mas Isa. Oke. Yang dimana mereka menilai terkait dengan pembersihan ikan sapu-sapu ini, mereka menganggap malah menyentuh akar masalah dan nantinya akan pencemaran sungai tidak terindahkan lagi nanti, karena ikan sapu-sapunya diangkat semua, siapa yang bersihin? Ya, jadi maksudnya disisakan. Nah, itu juga kalau disisakan kan oper. Gimana nih? Nanti akan berkembang biak lagi dalam waktu ke depan, 3 tahun 4 tahun kemudian ada pengerukan lagi dong. Dan over juga ya, kita kemarin aja yang ditangkap di kali sekali di jaring itu langsung banyak banget kan, Mas. Ya. Makanya ya ini balik lagi pro kontra mungkin, tapi pandangan mungkin Pemprov DKI sendiri melalui Gubernur DKI Jakarta Pramono sudah melakukan kajian terlebih dahulu lah mungkin dengan mengambil keputusan terkait pembersihan ikan sapu-sapu ini, Mas Isa. Ini kan juga harus butuh kerjasama di masyarakat setempat ya dengan terkait masalah hal ini. Ini dianggap meresahkan ikan sapu-sapu ini karena selama ini juga mungkin ada terdapat dari laporan nelayan ataupun orang yang mencari ikan, dia bukan yang mendapatkan ikan yang dikonsumsi, malah mendapatkan ikan sapu-sapu ini yang justru lebih banyak komunitasnya begitu kan. Nah, dengan adanya dimusnahkan ini kerjasama di masyarakat ke depan seperti apa, Mas? Jangan sampai pemerintah udah bersihin tapi ujung-ujungnya masyarakat yang punya ikan sapu-sapu habis bersihin akuarium dibuang lagi ke sungai. Nah, ini juga Mas Isa, mungkin ke depannya dengan pemberitaan masif dan ramai terkait pembincangan ikan sapu-sapu, masyarakat jadi aware lah terkait dengan ikan sapu-sapu ini, karena kita ketahui juga banyak yang sebelumnya tidak tahu ikan sapu-sapu itu berbahaya loh, Mas Isa. Dan akhirnya dengan adanya ramai yang diberitakan oleh Pemprov DKI dan kita termasuk Berita Nasional mengangkat juga terkait pembersihan ikan sapu-sapu ini, memberikan dampak lah terhadap masyarakat. Akhirnya mereka tahu kalau ikan sapu-sapu ini itu berbahaya. Makanya jangan sampai mereka yang ikan yang makan lumut ini malah dikonsumsi. Gitu, kita akan terus pantau terkait dengan masalah pembersihan ikan sapu-sapu di DKI Jakarta. Apakah nanti akan diikuti oleh sejumlah wilayah lain karena ikan ini dianggap berbahaya? Kita akan terus update kepada pemirsa semuanya dan tetap cek kanal beritanasional.com ya. Kami akan kembali saja, tetaplah bersama kami. Nah, pemirsa, bagi Anda pecinta olahraga, terutama sepak bola, ini ada insiden yang mengejutkan terjadi dalam ajang Elite Pro Academy U20 ketika pemain muda Bayangkara FC U20, Fadli Alberto Hengga, ini melakukan aksi tendangan kungfu terhadap pemain Dewa United. Nah, aksi ini, pemirsa, ini bukan hanya memicu keributan di lapangan, tetapi juga berujung pada sanksi yang tegas dan juga mengancam karir sang pemain, termasuk pencoretan dari skuad timnas U20 Indonesia. Lalu apa nih sebenarnya yang terjadi ya? Kita akan bahas ke Mas Haris nih. Mas Haris, dari tim beritanasional.com kita pengen tahu nih sebenarnya alur ceritanya hingga akhirnya tendangan kungfu ini keluar nih, kenapa gitu? Sebenarnya saya pertama ingin menyampaikan sangat disayangkan sekali, Mas Isa. Apalagi ini mereka masih anak-anak muda. Disayangkan dengan orangnya apa pertandingannya nih? Dengan orangnya, personalnya, karena masih sangat muda, masa depan cerah dan sudah masuk timnas tapi melakukan tindakan yang kurang mengenakan, Mas Isa. Oke, Mas. Ini pertamanya ini kronologi kejadian ya, kalau yang seperti yang kita sudah beritakan dan sedikit saya catat ini berlangsung pada hari Minggu kemarin tanggal 19 April di Stadion Citarum Semarang. Saat itu Dewa United menghadapi Bayangkara Presisi FC, di mana saat itu Dewa United menang 2-1 dari Bayangkara. Namun setelah pertandingan itu tiba-tiba berubah menjadi panas karena ada insiden yang akhirnya salah satunya yang tadi Fadli Alberto Hengga itu melakukan tendangan kungfu ke salah satu pemain dan kemudian jadi kericuhan juga, dan beberapa pemain Bayangkara juga melakukan tendangan. Ini tidak terima karena kalah atau bagaimana, Mas Haris? Ini masih didalami ya, Mas Isa. Karena apakah ada konflik-konflik yang lain akhirnya memuncak begitu? Itu yang seperti yang dari kedua tim menyampaikan rilisnya, Mas Isa, kayak di mana kalau dari Dewa United sendiri misalkan adanya tendangan seperti itu karena tidak menjunjung tinggi sportivitas dalam sepak bola. Dan kemudian kalau dari Bayangkara sendiri, Bayangkara juga sudah memberikan statement lah, di mana
si Fadly Alberto Hega ini dibilang mendapatkan tindakan rasis. Makanya yang memicu dia Emosi. Iya, memicu sampai ada pertandingan seperti itu. Oke. Sampai tendangan. Emang laga itu sedikit panas ya, misalnya dari video-video. Dari awal atau emang sudah dari pertengahan begitu? Dari awalnya itu Dari awal memang sudah panas ya? panas, laga itu memang panas, dan sampai akhir pertandingan itu ada sedikit gesekan dan memicu, dan ya itu kita juga karena tidak di lokasi kan, kita hanya dari video yang beredar dan kemudian foto dan statement dari kedua tim, akhirnya ramai kan ini juga, dan diangkat sendiri oleh PSSI juga ya kan, karena ini merupakan salah satu pemain timnas U20. Oke, ini kan menjadi sorotan di kita semua gitu Mas Haris terkait masalah tendangan kungfu ini ya. Yang kita pengen tahu adalah saat ini setelah terjadi tendangan kungfu itu si Fadly ini apa yang dijatuhi hukuman sanksi kah atau bagaimana? Oke, setelah dengan adanya tendangan seperti itu ya, dan ramai viral Mas Isa, ini dari Bayangkara seperti saya bilang sudah memberikan keterangan, dan Fadly pun sudah menyampaikan permohonan maaf atas tindakan dia. Nah saat ini PSSI dan I-League sendiri sedang melakukan investigasi, dan Dewa United sendiri bahkan sudah mengancam akan membawa ke ranah hukum Mas Isa. Oke. Karena ini balik lagi kekerasan fisik ya Mas Isa, dalam pertandingan tendang-tendang yang tidak ada dalam sepak bola, dan kemudian mungkin ya juga yang perlu kedepannya juga yang harus jadi catatan, salah satu pemantiknya juga Mas Isa ya, kalau yang kita dapatkan dari mana-mana, dari baik itu keterangan Bayangkara sendiri bilang kalau ini karena ya balik selain wasit ada yang rasis itu Mas Isa. Ya, semoga kedepannya jangan ada rasis di sepak bola Indonesia ini juga Mas Isa. Apa memang si Fadly juga akan dicoret dari timnas U20 atau bagaimana Mas Haris? Ini ramai Mas Isa, setelah kejadian ini pelatih timnas U20 Coach Nova Arianto sendiri juga memberikan tanggapan lah, karena anak asuhnya Fadly juga menemukan salah satu anak asuhnya yang diproyeksi untuk berseragam timnas U20 nanti dalam kejuaraan timnas mendatang. Coach Nova bilang pastinya akan ada tindakan tegas Mas Isa. Mungkin bisa jadi dicoret di timnas U20 karena balik lagi ini kan attitude Mas Isa kayak takutnya nanti akan memberikan dampak buruk, apalagi saat memberikan berseragam timnas Indonesia ke depannya kan, kita nggak tahu. Walaupun manusia bisa berubah Mas Isa, tapi mungkin dengan adanya kayak gini Coach Nova punya pertimbangan tersendiri. Mungkin akan jadi pelajaran juga bagi tim-tim ataupun pemain lain ya. Benar, pemain muda lain-lain. Nah, karena dalam apa-apa misalkan ada dalam situasi seperti itu, lebih baik kita menggunakan agak sedikit akal yang lebih panjang lah Mas Isa. Walaupun kita terpancing emosi ya, bisa kita tahu juga di umur-umur segitu emosi sangat tinggi banget kan Mas Isa kayak yang dimana pastinya ada ya sedikit terpancing lah ya. Iyalah, lagi umur 20 kan, lagi umur-umur segini kan juga umur yang stabilitasnya juga mungkin masih naik turun gitu ya. Nah itu kan kalau untuk si Fadly, kalau bagian untuk timnya gimana nih Mas Haris? Apakah timnya juga akan dievaluasi oleh Persatuan Sepak Bola atau bagaimana nih? Kalau untuk dari PSSI sendiri dan I-League sebagai operator liga, kedepannya mereka akan melakukan sedang investigasi sih sekarang masih saya, karena balik lagi ini tidak dalam sepak bola tidak fair play lah dalam melakukan pertandingan yang dimana sudah selesai tidak terima tapi melakukan kekerasan fisik, apalagi ya bisa dianggap ini melanggar hukum Mas Saka, karena beberapa pemain Bayangkara mengalami cedera dan sampai dibawa ke rumah sakit juga untuk mendapatkan penanganan karena tindakan yang dilakukan oleh beberapa pemain Bayangkara ini Mas Isa gitu. Oke, kalau dari sisi beritanasional.com nih dan juga masa penggemar sepak bola banget gitu ya. Kalau untuk kejadian seperti ini apa yang harus dilakukan Mas? Apakah memang harus ada pembinaan mental dan disiplin yang kuat dari setiap tim dan juga klub atau memang harusnya seperti apa? Kalau untuk ke pandangan kami sendiri Mas Isa redaksi ya. Ini terkait dengan ini apa sih namanya? Ada peristiwa ini menjadi sebuah tamparan tegas sih Mas Isa, di mana kita melihat sendiri bagaimana sepak bola Indonesia kita mau maju kalau dari pembinaannya sendiri aja sudah bermental seperti kekerasan fisik Mas Isa. Gimana kita mau masuk ke Piala Dunia gitu ya kan? Karena dari kecil aja kita bukan diajarkan kebanyakan kalau kita melihat dari negara-negara lain ya. Saat usia muda itu mereka bukannya temperamen ya, tapi mereka lebih banyak ngomongin bagaimana bermain dengan otak Mas Isa, bukan bermain dengan fisik. Nah, ini yang harus menjadi catatan untuk semua klub dan kemudian jadi juga dari federasi ya, di mana ekosistem pembinaan muda kita masih belum berjalan dengan efektif Mas Isa. Karena buktinya aja balik lagi tercoreng nih di saat timnas Indonesia senior saat ini kita dibilang kita sekarang sudah bukan di ASEAN lagi tapi sudah masuk ke Asia, tapi malah di kelompok umurnya sekarang malah tercoreng yang melakukan tindakan hal ini. Nah makanya ini
harus ada perbaikan lah ke depannya. Bagaimana baik itu pengawasan mental yang mereka tidak mudah terpancing ataupun yang lain-lainnya, supaya pemain yang nanti berseragam klub ataupun timnas ya tidak melakukan kekerasan, tapi lebih mengutamakan skill dan kemampuan individunya. Oke, tapi kan di sini kan peran wasit dan pengawasan pertandingan juga penting ya, Mas ya. Apakah ini bisa juga menjadi bahan evaluasi bagi para seluruh wasit dari pengawasan pertandingan gitu? Betul juga sih Mas Isak. Ini dengan adanya ini juga menjadi catatan juga lah untuk tidak hanya untuk dari pemainnya juga, tidak hanya dari klubnya juga, tapi juga dari wasit dan juga dan federasi yang dimana harus saling memperhatikan satu sama lain, karena ini konflik ini ya balik lagi dari seperti yang disampaikan oleh statement dari Bayangkara ini, mereka bilang ada keputusan ada dari tidak mengenakan lah, dan rasisme yang itu yang karena mungkin tidak dilihat oleh wasit ya kan, makanya mereka menganggap gini, wasit ke depannya harus lebih tegas dalam tindakan apapun yang masih sakan dan memberikan keputusan harus adil, karena wasit itu kan juga sudah dididik dan ya harus memberikan keputusan yang fair lah, jangan sampai ada memicu hal seperti ini lagi gitu. Baik. Semoga dengan adanya kejadian ini menjadi pembelajaran bagi para seluruh pemain sepak bola mau di usia berapapun, dan juga ini jadi perhatian daripada federasi juga ya terkait masalah ini ya. Semoga hal ini tidak terulang dan untuk persepak bola di Indonesia ini namanya tidak menjadi tercoreng gitu, menjadi pemain yang sportivitas gitu ya. Terima kasih Mas Aris. Sama-sama sudah bergabung bersama saya di Berita Nasional.com kali ini. Kita tunggu pekan depan ada informasi apa lagi gitu ya. Demikian Berita Nasional.com kali ini, saya akan pamit, sampai jumpa.